Halo guys, sobat YouTube. Selamat datang di channel saya. Kali ini kesempatan pada hari ini saya akan membahas mengenai software. Oke, kita buka. Kalian pasti pernah mengalami kejadian seperti ini. Wait. Please wait until the progress completed. Alright. Oke. Oh, nih. Akurat tidak terhubung ke lesson manager. Oke. Kalau ini masih bisa kebuka ya ini. Ini ada ininya. Ada atas nama register segala macam. Oke, kita close register dulu. Kalau kalian kejadian seperti ini, pastikan kalian ngeceknya di komputer server ya. Pastikan komputer server. Kalau tadi kejadiannya seperti itu, akurat belum terhubung sender, kalian bisa cek manager ke service, lalu lihat apakah lesson manajernya aktif atau tidak. Klik kanan dan start. Oke. Apabila kejadian kalian akurat tidak terhubung ke lesson manager atau akurat tidak terregistrasi ya, kalian bisa klik ini. Oke. Ini sering, oh ya, saya mau cerita juga. Ini sering sekali terjadi di SSD ya. SSD 128 GB. Jadi kalau kalian pakai SSD 128 GB, lebih baik kalian ganti ke 500 GB yang paling penting ya. Sorry, mic-nya nih saya geser dulu. Oke. Jadi harap pastikan ke 128, jangan pakai hard SSD 128 GB. Tapi pastikan 500 GB SSD-nya atau 256 GB juga lumayan. Jangan di bawah 256 GB ya. Jadi pakai SSD di 200 di atas 200 GB lah. Ya. Atau enggak pakai hard disk PC juga lebih bagus. Hard disk laptop yang 2,5 inci itu lebih bagus. Karena jika tidak pasti akan jadi kendala seperti ini. Saya pernah sekali beberapa kali mengalaminya ya. Kejadiannya seperti ini. Oke. Kalian Oke, kita buka browser. Oh sorry, kayaknya pakai VPN nggak ya? Buatnya terhubung enggak? Enggak. Please dan juga di PC PC mau nyewa kayak atau mau pakai komputer,
harap carilah komputer yang prosesornya core-nya dan RAM 8GB. Nah, seperti saya ini core-nya kalau kalian pilih yang di bawah lambat seperti ini ya, lambat. Oke. Nasibmu malang sekali cucumu ini. Oke. Enggak terhubung, bagus. Sorry, saya ngecek VPN doang tadi ya, biar kita walknya tidak. Yang saya maksud apa, core itu seperti ini. Nah, ini core. Jadi carilah prosesor yang dengan core-nya 4 ya minimnya ya. Saya di sini gunain AMD, makanya agak lambat. AMD core-nya 2 ya, AMD core-nya 2. Carilah AMD Radeon yang ada yang serinya 4 kalau nggak salah. Dia core-nya 4 juga. Kalau Intel pilihlah yang Core i5 ya, Core i5 ke atas, karena itu Core i5 juga termasuk sih. Core i5 ke atas atau Core i5 nya dia core-nya ada 4. Nah, sementara kalau klik. Jadi ini saya pakai core-nya 2, makanya hasilnya lambeta atau lat ya. Sorry guys. Oke, kita lanjut lagi. Kita tutup ini biar nggak lambat, karena task manager juga lumayan CPU sih ya. Nah, untuk mau koneksi ke lesson manajernya kalian pilih tadi. Oke. Masukkan ke manual. Kalau otomatis ini dia, kalau misalnya ini kan karena lesson manajernya di komputer saya, jadi bisa otomatis sih, tapi saya akan memberikan demonstrasi yang berbeda segmen IP. Jadi di sini kita masukkan IP server ya. Untuk ngeceknya kalian bisa klik kanan ini, open internet network and internet setting, please IP. Sabar itu sepertinya emang penting sih, tapi pentingnya nggak harus kayak gini juga sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah, karena nasib tadi ya. Harap bersyukur, karena bersyukur itu lebih baik. Oke. Semoga dengan kita bersyukur hasilnya juga akan lebih baik juga ya. Syukurlah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, please wait. Oke, udah oke. Masukkan IP servernya yang ini ya. Ini contohnya kalau di komputer lain. Jadi ngeceknya di komputer lain ya. Komputer yang lesson manajernya di komputer lain ya. Jadi masukkan IP address ini. IP servernya ya, IP server lesson manager. Oke, IP komputer lesson manager, kita klik, kita masukkan, lalu kita tutup biar nggak lemot. Atau kalian juga bisa menggunakan CMD Run. Pilih CMD. Oke, lalu IP config. Sabar menunggu. Nasib punya komputer yang lambat. Oke. 10.10.10.101 ini lebih. IP server. Ini di IP server ya. Yang tadi ya, server. Bukan IP akurat yang mau diregistrasikan ini ya. IP server ya. Jadi kita sabar menunggu juga ini karena lagi loading. Tapi apabila registrasi ini, kita ketik localhost. Oke. Please wait.
saya tutup dulu ya. Kita masuk ini. Kalau kayak lain mas harap dimasukkan ya, kalau IP komputer license manajernya ada di komputer yang ada accurate mau diregistrasikan ini, kalian bisa klik otomatis sih, tapi saya kasih contoh buat yang di komputer mainnya di main. Atau kalian localhost sih di sini ketik localhost. Oke. Ya, atau masukkan IP servernya. Ini bisa kitanya ini manajernya ini puter banyak dari tadi. Localhost ini ya. Bila komputernya di tempat lain, kalian bisa gunakan 10 10 10 10 6688. Oke. Masuk. Kita masukkan CSID-nya, ini CSID-nya ya. Kita masukkan CSID-nya, oke. Dengan IP-nya ya tadi ya. Akan muncul seperti ini. Nah, bila sudah seperti ini tapi tulisannya belum terregistrasi, kalian bisa klik lihat. Oh. Maka hasilnya sama ya. Ini dengan ini. Until minutes. Menghitung detik demi detik. Nah, sering terjadi sekali ya. Kalau biasanya kalau hang cache ya, atau komputer itu bug yang SSD 128 GB maupun komputer ya, biasanya tapi SSD yang 1 GB sih. Nah, dia akan terpilih seperti ini. Nah, belum terregistrasi padahal registrasi pernah. Oke. Kita klik caranya, jadi ini karena kalau kita klik ini dia nggak bisa nih. Dia akan mental. Nah, ya kan seperti ini. Jadi dengan caranya supaya kita mau daftarin, klik unregister di sini ya. Tapi ingat ya, pastikan ini kalau ini kan saya kan pakainya cuma satu ya, license manager, license kliennya ya. Kalau kalian banyak license kliennya, ini dia di akuratnya ada dua, license manager satu. Ini license manager ini ada di satu komputer, cuma ditanamin di satu komputer, dan ini di komputer masing-masing terdaftar ya terinstall akuratnya ya. Jadi kalau akun license manager ini di komputer server lah, yang ini nah license gunanya di komputer klien, ada komputer pegawai karyawan-karyawan lah ya, atau teman-teman kalian ya. Jadi banyak, jika banyak set, nah kalian pastikan nama komputernya yang sudah pernah kalian pakai ya, jangan nama yang lain listnya tuh. Nah, karena pasti ya kalau kalian salah pilih nanti komputer yang lain yang hilang, yang bakalan seperti itu, tidak juga dia. Register dulu. Oke. Kita masukkan namanya, nama saya saja. Please wait. Jadi ingat, siapa yang mau beli komputer atau yang punya komputer, pakai komputer, carilah yang core-nya 4.
dan RAM-nya 8, minim 4 sih, 4 atau 8 RAM-nya. Tapi kalau untuk core pastikan yang 4 minimnya ya, kalau enggak hasilnya nasibnya akan sama seperti saya ini ya, harus menghitung detik demi detik, menit demi menit, menunggu waktu demi waktu. Oke, kita refresh, kita cek apakah sudah masuk. Belum, because halting error the program this way. Oke, nah bilang hang seperti ini kalian bisa gunakan task manager. Enggak, masukkan lagi rupanya. Oke, sabar, kita copy paste, masukkan IP servernya. Oke, sepertinya error ya ini. Nah, bila tadi ngehang seperti tadi, kalian bisa gunain task manager ya. Atau biasanya ketika baru buka Accurate, dia tampilannya nggak seperti ini tapi blank ya, blank tapi nggak mau diklik ini, klik nggak mau. Kalian juga bisa gunakan task manager. Oke, task manager, pilih aplikasi Accurate-nya, lalu end task ya, gitu. Bentar. Oke, jadi kalau yang seperti tadi ke task manager ya, klik kanan end task ya. Oke, dia akan nutup programnya. Itu kalau hang atau yang tidak bisa diklik ini, bisa demoin juga itu. Nah, apa yang terjadi? Oh, sudah masuk tapi ngaco ininya. Harap sabar menunggu. Oke, nah, oh ya, sebelumnya untuk melihat yang sudah di unregistrasi atau tidak, kalau dia sudah diregistrasi dia akan munculnya seperti ini ya, namanya ya. Tapi sama bisa juga dengan tombol bantuan lalu pilih tentang, lihat ini. Oke, bila statusnya tidak terhubung ke license manager, di sini merah seperti yang awal-awal, kalian bisa cek servernya down atau service yang tadinya ini mati atau tidak. Oke. Oh, lambat. Delay. Ya, kalian bisa ke service, tapi di komputer server ya, saya ingatkan ya.
Oke, lesson manajernya ini. Nah, pilih kanan, start. Bisa dicek, pastikan juga komputer server hidup ya bila tidak terhubung ke lesson manager. Oke, kalau dia mental ya harus didaftarkan yang kita. Oke, ini sudah terregistrasi. Kalau belum terregistrasi dia munculnya belum terregistrasi ya. Contohnya kita buang dulu, kita cek. Nah, ini belum terregistrasi ya, sama seperti ini. Nah, ini juga belum terregistrasi, katanya perlu diregistrasikan. Kalau nggak ada tandanya, kalau ada tandanya yang pertama ini tidak terhubung, kalian bisa lakukan seperti itu. Oke, kita ini sudah berhasil, akuratnya juga sudah bisa digunakan ya kan. Tampilannya please wait. Lagi. Sabar menunggu karena lagi loading ini. Oke, kita masukkan. Nah, ngeheng.
Oke. Servisnya mati ini. Nah, sini. Tutup dulu. Aduh, ngaco nih. Ini. Bug system kah? Oh, aku masih menunggu loading. Aduh, ngaco nih akurat. Tumben tuh. Error nih aplikasi ini. Oh, sudah. Ngaco. Oh, sudah masuk bug tadi ya. Oke, caranya seperti tadi ya. Jadi ini terhubung gitu ya. Nah, bagi Anda yang pernah mengalami kejadian seperti license manager nyangkut, demikianlah tutorialnya. Nah, oh ya, sekalian saya mau sampaikan ini pernah kejadian saya juga. Ini
kosong begini, diklik gak mau ya. Tadi saya udah bahas belum ya? Belum ya. Oke, diklik tidak mau, diklik tombol ini nggak mau nih. Contohnya ini kita closein juga biar tidak nggak mengurangi penderitaan laptop ya. Tutup, jadi hanya fokus ke akurat saja. Dikarenakan core-nya cuma 2, kita tutup semua aplikasinya. Ini juga explore-nya juga lumayan sih, tutup sajalah berarti. Oke. Nah, kejadiannya seperti ini nih. Kalau kalian pernah mengalaminya kejadian seperti ini, nah yang diklik nggak mau tadi ya, caranya cukup mudah. Kalian bisa klik kanan Task Manager, lalu pilih program akuratnya, klik and tax. Oke. Lah, task manager. Oke, klik kanan and tax. Oke. Atau bisa juga kalian menggunakan ALTEL Escape ya. Untuk mutasinya kalian kan ALTEL Escape. Nah, ada di tas. Kita kasih contoh. Yang mau demonstrasi normal.
Oke. Intinya ketika terjadi yang seperti ini nggak mau diklik ya. Saya suka macet kadang juga ini. Dia nggak mau diklik. Ini kebetulan masih mau sih ya. Tapi intinya kalau dia nggak bisa diklik kayak gitu, itu caranya tinggal ALTL. Loh. Ya nggak mau diklik kayak gini ya. Tampilannya blank. Dengan cara ALTL escape ya. Kita pakai keyboard ALTL escape. And ALTL tab lagi. Aduh. Nah, tinggal kalian ALTL escape, dia muncul ya nanti seperti ini. Ini kena lambat aja ini laptopnya ya. Duh. Oke. Enaknya pakai Accurate ini apa ya, karena dia tampilan printoutnya kita bisa custom sih, apalagi buat perusahaan-perusahaan yang punya IT sangat cocok ya. Tapi jarang kemungkinan IT ada yang mau, karena nyari untung tadi kan, mereka apalagi program bisa menunggu ya, mereka lebih bikin program sendiri kan gitu. Nah, yang enaknya Accurate ini ya bisa didesain custom hasil printoutnya seperti apa yang perusahaan inginkan dan butuhkan. Ini kita bisa custom, kita bisa geser-geser tampilannya, itu fleksibel dan udahlah. Jadi kalau misalnya kalau programnya kan harus si programmernya sendiri yang ubah, dan itu biayanya cukup mahal ya. Dan Accurate ini sangat membantu perusahaan-perusahaan yang minim budgetnya seperti itu. Cuman ya emang sayangnya Accurate ini harganya lumayan mahal ya. Tapi ya lumayan lah, sangat membantu. Oke, berikut tutorial, demikian tutorial dari saya mengenai cara registrasi Accurate versi yang saya pakai ini versi deluxe ya, Accurate 5 versi desktop ya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun membuat Anda menunggu. Dan bagi yang suka atau yang ingin mendukung saya, silahkan like dan subscribe video saya ini. Terima kasih.